Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammad wa ala alihi al-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayalin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama al-fudala wa fadilatul umara al-kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bi haqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kepada para habaib, para ulama, para buya, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan selalu kita doakan semoga segenap habaib dan para ulama kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di dalam Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam kehormatan ini juga kita sampaikan kepada segenap jajaran pengurus, pembina, penanggung jawab daripada Masjid Raya yang kita cintai ini, teristimewanya untuk pemerintah daripada Tangerang yang sangat kita hormati, seluruh jajaran ulama, sipil TNI maupun Polri-nya. Kita doakan semoga mereka semua senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah, sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang cinta kepada negeri dan rakyatnya, selalu dalam bimbingan Allah untuk menuju baladatul thayyibatun wa rabbul ghafur. Kemudian selanjutnya secara istimewa salam kehormatan ini saya sampaikan kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi rahimakumullah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada siang hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga tidak kita pulang dari rumah ini nanti kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, penyakit kita disembuhkan, seluruh kesulitan kita dimudahkan, kita mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibaya kiram, pada kesempatan siang ini saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap umat Islam yang ada di tempat ini bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab suci kita semua yang tidak ada keraguan di dalamnya. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, Qala ta'ala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan
yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Tidak ada. Hudan lil muttaqin, dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan dalam ayat lain Allah tegaskan bahwa Al-Quran itu bukan hanya petunjuk bagi orang yang takwa, tapi juga hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, sehingga manusia yang manapun sebagai makhluk Allah wajib beriman kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Akan tetapi tidak semua manusia mau beriman kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, sebagai petunjuknya. Lalu siapa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuknya? Itulah yang Allah katakan tadi, hudal lil muttaqin. Jadi yang mau menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, petunjuknya, dia beriman penuh kepada Al-Quran, itulah orang-orang yang bertakwa. Semoga yang hadir semua di sini termasuk minal muttaqin. Amin ya rabbal. Karena itu para ulama salafan wa khalafan, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, mereka semua sepakat man syakka bil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu sedikit saja kepada Al-Quran, maka dia sudah kafir. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan kita terhadap Al-Quranul Karim. Kemudian para ulama juga sepakat man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Barang siapa ada orang Islam yang memperolok-olok Al-Quran, maka saudara, orang tersebut faqad irtadda, sesungguhnya sudah murtad, keluar dari Islam, saudara. Oleh karenanya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran, tidak boleh memperolok-olok Al-Quran dan tidak boleh ragu akan isi kandungan Al-Quran, dan harus selalu siap menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Betul? Siap menjadikan Al-Quran sebagai imam, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Amin. Dan dalam satu hadis Nabi kita bercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan, man ja'ala al-Qur'ana amama qadahu ila al-jannah wa man ja'alahu wara'a dhahrihi saqahu ila an-nar. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depan dia, di hadapan dia, sebagai imam, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, maka saya Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surga. Sebaliknya kata Nabi, barang siapa yang menjadikan Al-Quran wara'a dhahri, di belakang punggungnya, dia abaikan Al-Quran, dia tak membaca Al-Quran, dia tak mengamalkan Al-Quran, dia tak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Al-Quran akan dorongkan dia ke dalam neraka jahanam. Alhamdulillah. Begitu saya bertanya semua, siap masuk surga? Siap masuk surga? Siap menjadikan Al-Quran sebagai imam? Amin. Saya bertanya semua, saudara percaya kepada isi Al-Quran? Yakin kepada isi Al-Quran? Siap melaksanakan kandungan Al-Quran? Betul? Yakin? Sekarang pertanyaan saya berikutnya, Al-Quran yang begitu mulia, Al-Quran yang begitu suci, Al-Quran yang begitu agung, kalau diserahkan orang, marah tidak? Marah tidak? Siap bela Al-Quran? Kita wajib beriman kepada Al-Quran. Betul? Betul. Itu termasuk bagian rukun iman, saudara. Nah, percaya kepada
Al-Quran berarti percaya kepada seluruh isi kandungan Al-Quran. Betul? Betul? Percaya kepada seluruh isi kandungan Al-Quran berarti termasuk kita harus beriman kepada surat Al-Maidah ayat 51. Betul? Betul? Kenapa isi surat Al-Maidah ayat 51 tegas? Allah menyapa, Allah menyerukan hamba-hambanya yang beriman dengan seruan yang tidak berhabis dan seruan yang penuh kasih sayang. Allah nyatakan faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal dhalimin. Subhanallahul azim. Dalam ayat ini saudara, Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman. Allah panggil orang yang beriman dengan panggilan yang penuh mahabbah, penuh kasih sayang. Makanya dalam tafsir disebut, ini disebut al-nidahul habib, seruan yang penuh cinta kasih saudara. Duhai orang-orang yang beriman. Setelah diseru, ditegur, disapa Allah dengan sapaan yang penuh kasih sayang, Allah nyatakan la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan sekali-kali kau menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai aulia. Apa arti aulia? Aulia itu bentuk jamak dari kata wali. Apa makna wali? Wali itu lahu ma'arif muta'addidah. Wali itu punya beberapa makna. Kadang-kadang diartikan teman setia, kadang-kadang diartikan orang yang sangat dekat, kadang-kadang diartikan penolong, kadang-kadang diartikan pelindung, dan juga sering diartikan pemimpin. Sehingga saudara, kalau kita bicara soal pemimpin, pemimpin itu mencakup semua makna. Yang namanya pemimpin, dia harus menjadi orang yang paling dekat dengan rakyat yang dipimpinnya. Yang namanya pemimpin, dia harus menjadi orang yang setia kepada orang yang dipimpinnya. Yang namanya pemimpin, dia harus menjadi penolong bagi rakyat yang dipimpinnya. Yang namanya pemimpin, dia harus menjadi pelindung bagi orang yang dipimpinnya. Sudah, artinya itu tafsir saudara, mau diartikan teman setia, mau diartikan penolong, mau diartikan pelindung, mau diartikan orang yang dekat, tidak keluar dari unsur kepemimpinan. Artinya Pak Bu, kalau ada yang ngomong, oh itu ayat tidak bisa dikaitkan dalam soal pemimpin, itu maksudnya teman setia. Jawabnya, kalau teman setia hanya tidak boleh, apalagi pemimpin. Betul? Orang bilang itu maknanya orang dekat. Memang, ya orang dekat aja tidak boleh, apalagi pemimpin yang harus menjadi orang dekat dengan rakyatnya. Ada yang mengatakan, tapi ini maksudnya pelindung. Sudah, setiap pelindung belum tentu pemimpin. Setiap pemimpin sudah wajib jadi pelindung. Kalau jadi pelindung saja, Yahudi Nasrani tidak boleh, apalagi jadi pemimpin. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu disebut dalam usul fikih saudara, membabil aula. Boleh dikatakan kias aulawi, atau juga disebut mafhum mu'amallah saudara. Makanya untuk menafsirkan Al-Quran tidak cukup di bahasa Arab, tapi harus ngerti usul din, harus ngerti usul fikih, harus ngerti hukum fikih juga. Tidak cukup cuma modal bahasa Arab saja. Kalau tidak ngerti ilmu fikih, tidak ngerti ilmu usul, jangan sembarangan untuk menafsirkan Al-Quran. Jelas tidak? Karena itu sepakat semua ulama dari dulu sampai sekarang. Walaupun mereka berbeda-beda dalam menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51, tapi dalam soal hukum mereka sepakat bahwa orang kafir tidak boleh menjadi pemimpin umat Islam. Sekarang saya mau tanya, Allah berfirman mengajukannya kepada Nabi bahwa Yahudi Nasrani nggak boleh
dari pemimpin. Saya tanya, Allah berbohong tidak kepada Nabi? Jawab yang Allah, Allah berbohong tidak? Allah berbohong tidak? Nabi menyampaikan kepada para sahabat surat Al-Maidah ayat 51 bahwa orang Islam nggak boleh menjadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin. Pertanyaan saya, Nabi membohongi sahabat tidak? Nabi membohongi sahabat tidak? Sahabat menyampaikan surat Al-Maidah ayat 51 kepada para tabi'in bahwa Allah melarang orang beriman menjadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin. Pertanyaan saya, sahabat Nabi kepada tabi'in bohong tidak? Bohong tidak? Kemudian tabi'in menyampaikan ke tabi'in surat Al-Maidah ayat 51 bahwa orang Islam tak boleh jadikan Nasrani Yahudi sebagai pemimpin. Pertanyaan saya, tabi'in menyampaikan surat Al-Maidah 51 kepada tabi'in bohong atau tidak? Bohong atau tidak? Bohong atau tidak? Baik, sekarang tabi'in menyampaikan kepada ulama setelah dia sudah turun dan ulama sudah. Pertanyaannya, pada saat para ulama kita menyampaikan ke ulama generasi berikutnya surat Al-Maidah ayat 51, apakah para ulama tersebut sedang membohongi ulama yang lain? Saya tidak selanjutnya pada ulama tersebut membohongi ulama yang lain. Kemudian para ulama ini menyampaikan kepada umat Islam segala bahwa surat Al-Maidah 51 itu adalah firman Allah. Orang beriman tidak boleh menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Pertanyaan saya, apakah para ulama yang menyampaikan kepada umat Islam mereka membohongi umat Islam? Mereka membohongi umat Islam? Ya kalau di Jakarta ada kunjung. Tahu kunjung? Tahu. Mau saya hadir lagi sebenarnya. Di Jakarta ada kunjung bicara kepada umat Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati dibohongi pada surat Al-Maidah ayat 51 supaya bapak-bapak, ibu-ibu tidak milih saya. Kurang ajar sudah. Kalau dia katakan, umat Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, Anda dibohongi pada surat Al-Maidah ayat 51 supaya Anda tidak milih saya. Karena saya bukan Islam, berarti dia sudah memfitnah Allah, membohongi Nabi membohongi sahabat membohongi tabi'in membohongi tabi'in bukan ajar dia. Saya mengatakan semua yang ada di sini itu penghinaan juga. Oh, ada protes saya. Tuh, jangan lanjutkan saya terakhir ya. Nah, lanjut. Waktu kita sangat terbatas, tapi kita akan berhenti pada saat ada asar. Setuju? Pada saat asar berjamaah. Setuju? Amin. Baik, sudah. Ada mengatakan begini, itu si kunjung itu nggak sengaja, nggak punya niat. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut sabul lisan, terpleset di jalan. Jawab jangan. Jawab jangan. Sudah. Kalau si kunjung ini hanya mengatakan kalimat tadi pada tanggal 27 September di salah satu pulau itu Kepulauan Seribu, andai kata cuma sekali itu saja, mungkin saya bisa maklumi kalau itu tidak sengaja. Tapi yang dari persoalan satu, di tahun 2008 dia mengarang sebuah buku dengan judul Berubah Indonesia di halaman 40, saudara. Dia kritisi surat Al-Maidah ayat 41. Saudara, dia sudah katakan, umat Islam, jangan pakai surat Al-Maidah ayat 51 untuk tak memilih saya. Nggak sampai situ. Dia katakan surat Al-Maidah ayat 51 itu udah nggak berlaku lagi, udah mahal. Itu berlakunya di zaman Nabi. Kurang ajar.
Kalau tidak ada respon, kami akan geladi demo besar-besaran. Nggak percaya sudah. Akhirnya kita gelar demo aksi bela Islam pertama pada tanggal 14 Oktober. Begitu yang turun ratusan demo, baru proses. Oh, tadi proses 2 minggu lagi. Baik, silakan proses. Minta berapa? 2 minggu, kita kasih bonus jadi 3 minggu. Kita tunggu. Ternyata prosesnya lambat. Kita turun lagi aksi bela Islam 4 November. Kita katakan ini persoalan simpel. Ada penista agama, tegakkan hukum, selesai. Udah gitu presiden kita datang, dia lari. Itu ada upaya pembantaian. Pikirkan baik-baik. Sudah. Orang hadir jutaan orang berdiri, desek-desekan saudara. Ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa, ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, desek-desekan. Sudah gitu dari mulai pada Jumat sampai Isya sudah. Saya tanya, dalam kondisi begitu berdiri desek-desekan lelah tidak? Maka desek-desekan yang pertama, kedua mereka lelah. Banyak yang gak makan, mereka lapar. Banyak yang gak minum, mereka haus. Desek-desekan, lelah, lapar, haus. Yang kelima, ditambah mereka kekurangan oksigen sudah. Tempatkan jutaan orang berebut hirup oksigen di siang hari saja. Orang kekurangan oksigen, saudara. Apalagi di tengah-tengah Monas, begitu masuk waktu malam, kita ada di tengah-tengah kota Jakarta, kita berebut oksigen dengan tumbuhan yang besar yang ada di sekitar kita, saudara. Dalam kondisi seperti itu, jangankan ditembaki, di lain hari sebutir petasan cabai rawit sudah cukup membuat mereka akan panik, saudara. Kalau sudah panik, mereka saling bertabrakan, saling injak satu sama lainnya. Ayah dia, gimana mereka ditembaki? Sudah. Dan dia dalam kontrak internasional penggunaan gas air mata untuk membubarkan suatu demo. Ada 2 yang nggak boleh dilakukan. Yang pertama harus menembakkan ke atas, nggak boleh ditembakkan langsung ke peserta aksi. Dan yang kedua harus ditembakkan satu persatu, nggak boleh dirondong. Tapi apa yang ada di depan sana, saudara, mereka berondong. Itu gas air mata bertubi-tubi. Saya di paling depan, saya ada di atas sudah komando. Saya lihat dari mana ke arah saya sendiri. Bagaimana gas air mata yang satu-satu bahkan di
ada ketua DPR, didampingi 4 wakil ketua DPR, lengkap sekjen DPR hadir sudah. Kami bawakan buktinya, kami bawakan filmnya, kami bawakan saksi-saksinya sudah. Kemudian apa kata ketua DPR? Bapak Arief Muhammad dengan senang menyatakan, para habaib dan ulama, laporan Anda semua kami terima, sudah kami rekam dan kami akan buat transkripnya serta akan kami bagikan kepada seluruh anggota DPR agar ini ditindaklanjuti secara konstitusional. Bagus ya? Bagus ya? Tapi tiba-tiba belum seminggu ditolak ketua DPR. Ketua DPR dia ahli sudah. Coba lihat ada permainan apa sampai ketua DPR RI yang sudah bertekad saudara untuk memproses secara hukum ada apa ini saudara? Maka itu Bapak Ibu, negara kita alhamdulillah, negara kita dalam bahaya besar. Umat Islam tidak boleh diam saudara. Umat Islam harus bersatu selamatkan kita punya negeri. Ada satu kekuatan dahsyat yang ingin mempeluk-peluk negara kita, yang seenaknya mereka ingin mempresidenkan orang, menggubernurkan orang, mencopot jabatan orang, mengganti dengan orang dia seenaknya saudara. Ini berbahaya. Maka itu saya menanya semua yang di sini, siap dengan negara? Maka itu saudara, ditetapkannya Ahok sebagai tersangka tentu satu langkah maju. Saudara, yang kita patut syukuri, tapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ, saudara. Maka itu kami minta Ahok ini bukan hanya tersangka, harus ditahan sekarang juga. Lo kenapa saudara? Sebab dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia tidak ada satu pun tersangka yang terkait pasal 156 KUHP yang tidak ditahan. Enggak ada. Dan tidak ada pun satu terdakwa yang terkait dengan pasal 156 KUHP kecuali akan divonis dalam penjara. Dan saudara, dulu ada Bapak Permadi Ishak, kemudian saudara Haji Muhammad Mulyono, Lia Aminuddin, Yusman Hod, saudara Ahmad Saleh, kemudian Gafar, saudara, ini semua terkait pasal 156A langsung dijadikan tersangka, langsung ditahan, langsung disidang, langsung difonis dan langsung masuk penjara saudara. Nggak ada yang salah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang-orang pribumi melanggar 156A langsung ditahan, belum diperiksa ditahan. Lalu kenapa ini ada tunjuk? Udah bukan melindungi ditambah lagi kafir. Sudah yang tersangka kok tidak ditahan? Ada apa? Siapa yang melindungi dia untuk menegakkan sistem hukum dia? Masalahnya saudara, ini masalah ini biarkan melawan. Islam dimanapun Anda berada, saudara, bahwa hari Jumat yang akan datang, saudara, hari Jumat tanggal 2 Desember tidak bisa tidak. Kalau Ahok tidak ditahan, saudara, karena Ahok sudah tidak ditahan, umat Islam harus kembali menggelar aksi bela Islam. Tiga tahu-tahu kami dituduh mau berbuat makar. Saya bertanya, memang ada sholat Jumat
Jumat nakal? Ayo jawab. Ada sholat Jumat nakal? Ada sholat Jumat nakal? Ada sholat Jumat rusuh? Emang ada sholat Jumat kita rusuh? Kalau naik rusuh? Ada sholat? Kalau naik kalau yang nakal lalu halu. Orang ngomong zaman nggak boleh, apalagi rusuh. Negara nggak ngaji kali ya. Betul. Terus kita ngajak zikir, ngajak sholawatan, ajak baca Quran. Emang ada baca Quran rusuh? Ada baca Quran rusuh? Ada baca Quran sambil nyekepot? Ada tidak? Ada tidak? Tapi tuduhan nakal nggak boleh tidak? Presiden tetap melindungi penista agama, kemudian masyarakat marah, presiden harus turun yang sudah sewajarnya. Untuk dibilang kami mau berbuat makar dengan presiden. Bukan saya yang makar, presiden yang berbuat makar karena meninggalkan ulama. Presiden terima ulama, dialog kan selesai. Kalau cuma itu makar sudah nggak ada yang berbuat makar. Dan saya sudah jelaskan ke kepolisian. Anda kan takut rusuh, Anda kan takut ribut. Justru itu kami mengajak manusia bawa sejadah. Kalau sejadah duduk, baca Quran, zikir, sholawat, doa, istighfar, sholat Jumat. Setelah itu dengerin tausiah para ulama. Saya tanya, kalau kita duduk di atas sejadah, diajak zikir, diajak sholawat, kira-kira bisa diprovokasikan? Bisa. Nah yang kedua, tapi itu bisa menanggung ketertiban umum. Saudara, kalau nggak mau mengganggu ketertiban umum, disiarkan saja bahwa hari Jumat itu hari libur. Mulanya pokoknya di Sudirman Tamrin libur. Masa setahun sekali Jumat nggak boleh libur? Setiap hari Minggu kan libur. Tamrin Sudirman Tamrin nggak boleh kendaraan masuk. Itu bisa. Beberapa menit lagi kita masuk waktu sholat asar. Saudara, saya memberikan kabar gembira kepada anda semua bahwa aksi bela Islam 4 November kemarin itu merupakan aksi bela Islam yang diberkahi dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya? Yakin? Mau tahu buktinya? Itu aksi bela Islam 4 November sebelum digelar sudah digembosi di mana? Ada kiai Ustaz Bogor didatangi dibujuk-bujuk supaya nggak turun. Ada ormas-ormas dibujuk supaya nggak turun. Dan masyarakat ditakut-takuti sih. Ditakut-takut awas. Kalau pegawai negeri ikut-ikutan
itu udah gembos ya. Bahkan pesantren kasih jangan kalau coba-coba ada pesantren mengangkut orang-orang demo akan dicabut isinya. Tapi jujur sebenarnya begitu masuk tanggal 14 ya turun bayar tidak. Orang turun juga. Menurut informasi kepala kereta api Indonesia, setiap hari di jam kerja sudah itu orang yang menggunakan jasa kereta masuk ke Jakarta rata-rata 750.000 orang. Tapi khusus tanggal 4 November hari itu ada kenaikan 400% yang naik kereta ke Jakarta 3 juta orang. Itu baru yang naik kereta, belum yang naik bus, belum yang naik angkot, belum yang naik taksi, belum yang naik mobil pribadi, belum yang naik mobil sewaan, belum yang naik motor, belum yang jalan kaki. Betul? Saya bertanya saudara, kalau itu untuk bosan mereka berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Sekarang saya tanya, kalau itu aksi 14 itu kalah atau menang? Pertanyaan berikutnya, anugerah siapa? Anugerah siapa? Seminggu sebelum digelar aksi Kemas BMKG mengumumkan setiap hari bahwa tanggal 4 November Jakarta akan diguyur hujan besar berpotensi banjir terkadang banyak petir di mana-mana. Dianjurkan kepada masyarakat untuk tidak berada di alam terbuka. Maksudnya gede dulu. Salah seorang pemuda ikut aksi dalam Islam saudara-saudara. Dia ngaku kepada dia, ayah saya kerja di BMKG sudah 3 hari 3 malam dan bertugas untuk menyebar galon di udara. Mau pakai teknologi galon disebar untuk mengikat motor saudara supaya hujan dipercepat. Nggak sampai situ, bukan. Begitu keluar, ada seorang menteri itu saya sampai di luar, dia tegur beberapa orang yang duduk di sini. Apa dia? Kenapa hujan turun? Dia orang menjawab, maaf menteri, tidak kali belum berhasil. Kacau dia. Emosi pakai teknologi, emosi pakai dukun, dari dukun tak berbintang, sampai dukun bintang 12. Berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Tanggal 4 November udaranya coba bayangkan matahari tidak menyala, angin udaranya juga sejuk, dan ada awan tulisan Allah, betul? Indah tidak? Anugerah siapa? Anugerah siapa? Siapa? Bisa dukun kalian yang keluar dan Allah? Alhamdulillah, berarti aksi 14 kalah menang. Yang terakhir sudah dengan isi Allah aksi dalam Islam 14 sudah berhasil menyatukan umat Islam dari berbagai macam kalangan. Suka maulid dan tidak suka maulid kumpul semua. Ayo dijual. Yang agamis sama yang nasionalis kumpul semua. Betul? Sampai ada orang kafir ikut juga. Dan sampai hasil Islam 14 dengan isi pokok bukan umat Islam bodoh. Tidak ada seorang kafir pun yang diterima. Betul? Betul?
Mingga di gereja katedral orang itu kita bantu jalan dibuka jalan konsentrasi, bahkan sebagai konsentrasi bersihkan sampah yang di jalan supaya jauh pengantin dia tidak kotor saudara. Tadi saya dari Resident Mabespori lanjutan pemeriksaan soal kasus Ahok. Dari sana saya langsung ke Bandung dan besok akan pemeriksaan di Polda. Saudara, maka saya hanya menyampaikan di sini apapun yang terjadi dengan saya ke depan, mau saya dipenjara, mau saya dibunuh, orang Islam tak boleh berhenti untuk berjuang. Demi Allah, hari ini soal Habib dibunuh karena Islam, besok masih ada ribuan Habib yang lain yang baik-baik. Kalau hari ini ada seorang kiai, seorang ulama, seorang ustaz, seorang dai yang dibunuh karena membela Islam, besok akan muncul ribuan kiai ustaz dan dai. Ada 1000 pemuda dibunuh untuk bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam di Indonesia akan bangkit. Siapa semua yang bisa saya sampaikan. Kalau bagi mereka yang tahu, apalagi pertolongan Allah dan aspirasi, silakan buka website kami. Silakan buka fanpage kami, resmi kita tuangkan satu persatu saudara. Karena waktu sudah menjelang asar, kita semua akan melaksanakan sholat asar bersama. Maka drama saya cukup sampai di sini. Insya Allah kita bertemu 2 Desember di Jakarta sore. Kita datang dari insya Allah. Alhamdulillah. Baik saudara, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua, Al-Quran irfan kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami.
langsung sholat bersama kami. Yang belum punya wudhu silakan untuk berwudhu. Sekian dari saya. Pembacaan doa penutup oleh Kiai Haji Buya Qurtubi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna nas'aluka min al-ni'mati tamamaha wa min al-ismati dawamaha wa min sumulaha wa husulaha wa aishi al-qadar wa as'ada wa al-atyaba wa al-ihsani atamma wa al-amina atamma wa al-fadli azaba wa al-fi anfa rizqi awsa Allahumma kun lana ya jabbar wa la takun alayna Allahumma kun lana ya jabbar wa la takun alayna Allahumma kun lana ya jabbar wa la takun alayna nasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik nasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik nasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik لا تمكن الأعداء فينا وتسلطهم علينا بذنوبنا لا تمكن الأعداء فينا وتسلطهم علينا بذنوبنا لا تمكن الأعداء فينا وتسلطهم علينا بذنوبنا لا إله كل أهل وإله كل شيء لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا نصير يا وكيل يا الله اهدنا شيخنا وإمامنا محمد رزقها من خلفه ونصراني ونعوذ بعظمتك أن نهتم من بين يديه وخلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه اللهم انصره ومن نصر الدين انصره ومن نصر الدين نصر الدين سيد يا قوي يا متين طه الرسول تقبلنا من القبول وحبنا كل سور لنا كل سور لنا كل سور استجب لنا امين يا الله والحمد لله رب سيد الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت